Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan mempelajari kembali tentang sinyal AC. Apa itu sinyal AC? AC adalah kependekan dari alternating current, yang artinya adalah arus bolak-balik. Kenapa disebut dengan arus bolak-balik? Karena pada sinyal AC ini terdapat tegangan yang memiliki dua polaritas yang berubah-ubah dalam satuan waktu tertentu. Kadang polaritasnya itu lebih tinggi, kadang polaritasnya lebih rendah. Itulah kenapa tegangan ini atau sinyal ini disebut dengan sinyal AC. Karena sinyal ini memiliki dua buah polaritas yang selalu berubah-ubah terhadap perubahan waktu. Kadang sinyal ini atau tegangan dari sinyal ini berada di titik netral, terkadang berada di titik puncak positif, terkadang di suatu saat ini berada di titik puncak negatif. Oleh karena itu kenapa sinyal ini disebut dengan sinyal AC. Polaritas pada sinyal AC ini diukur dari sumbu netralnya. Polaritasnya diukur dari sumbu netral ini, apakah polaritasnya positif, apakah polaritasnya negatif. Inilah definisi dari sinyal AC. Kemudian kita akan mempelajari tentang parameter-parameter sinyal AC. Yang pertama adalah amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah jarak simpangan terjauh dari suatu titik seimbang pada suatu gelombang sinusoida. Jadi amplitudo ini merupakan simpangan terjauh dari suatu titik seimbang. Kalau kita perhatikan dari titik seimbang ini, keberadaan sinyal AC ini kadang berada di titik pertengahan dari titik puncaknya, terkadang berada di titik puncak, terkadang berada di titik netral, terkadang berada di titik puncak negatifnya. Jarak antara titik netral dengan titik-titik saat T tertentu, di mana simpangan yang paling jauh ini disebut dengan amplitudo, baik itu positif ataupun negatif. Ini adalah yang dimaksud dengan amplitudo. Jadi amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari suatu titik seimbang pada suatu gelombang sinusoida. Amplitudo ini biasa dikenal sebagai tegangan puncak dari suatu sinyal sinusoida, atau diistilahkan dengan VP atau Vmax. VP atau Vmax ini merupakan puncak sinyal sinusoida yang terdiri dari tegangan puncak positif, ketika amplitudo ini berada di puncak positif sinyal, dan disebut dengan tegangan puncak negatif ketika amplitudo ini berada di titik negatif dari suatu sinyal sinusoida. Ini adalah parameter pertama dari sinyal AC, yaitu amplitudo. Berikutnya parameter sinyal AC. Tegangan sinyal AC ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah tegangan puncak atau tegangan maksimal. Tegangan puncak atau tegangan maksimal ini ada dua, yaitu tegangan puncak positif dan tegangan puncak negatif. Tegangan puncak ini terdiri dari dua, yaitu tegangan puncak positif dan tegangan puncak negatif. Kemudian yang berikutnya adalah tegangan puncak ke puncak. Apa itu tegangan puncak ke puncak? Tegangan puncak ke puncak adalah tegangan antara titik puncak negatif dengan titik puncak positif. Jadi tegangan puncak ke puncak adalah tegangan antar puncak sinyal AC, baik itu puncak positif maupun puncak negatifnya. Besarnya tegangan puncak ke puncak ini adalah 2 kali tegangan puncaknya. Kalau misalkan tegangan puncak positifnya adalah 20 volt, kemudian tegangan puncak negatifnya adalah minus 20 volt, maka tegangan ke puncaknya adalah 40 volt. Ini adalah tegangan pada sinyal AC yang kedua, yaitu tegangan puncak ke puncak. Berikutnya adalah tegangan RMS. Tegangan RMS adalah tegangan root mean square atau tegangan efektif. Jadi
istilah tegangan RMS ini juga disebut dengan tegangan efektif. Tegangan efektif ini adalah tegangan kuadrat rata-rata atau tegangan yang terukur pada alat ukur avometer. Ketika kita mengukur suatu tegangan misalkan dari sumber AC dengan menggunakan avometer, maka sesungguhnya tegangan yang terukur itu adalah tegangan RMS atau tegangan efektif. Atau jika kita memperhatikan pada sebuah trafo atau transformator, maka di sana akan tertulis nilai tegangan pada lilitan sekunder atau lilitan primer. Nilai yang tertulis pada lilitan sekunder atau lilitan primer itu disebut dengan tegangan RMS atau tegangan efektif. Ini adalah tegangan pada sinyal AC. Yang ketiga yaitu tegangan RMS. Besarnya tegangan RMS adalah tegangan puncak dibagi akar 2. Parameter sinyal AC yang berikutnya yaitu VT atau tegangan sesaat. Apa itu tegangan sesaat? Tegangan sesaat yaitu tegangan pada suatu waktu T tertentu atau pada suatu sudut tertentu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya sinyal AC ini memiliki polaritas yang berubah-ubah terhadap perubahan waktu. Kadang polaritasnya bisa positif, kadang bisa negatif. Jadi tegangan sesaat ini adalah tegangan yang terjadi pada suatu saat tertentu atau T tertentu atau pada suatu sudut tertentu. Kadang tegangan VT ini berada di titik netral, terkadang berada di titik puncak positif, terkadang berada di titik puncak negatif suatu sinyal AC. Tergantung dari berapakah nilai dari T atau waktunya. Atau tegangan VT ini juga dipengaruhi oleh sudutnya. Apakah berada di sudut 0 derajat, ataukah di sudut 90 derajat, atau di sudut 180 derajat, 270 derajat, atau 360 derajat. Maka nilai dari tegangan ini akan berubah terhadap perubahan waktu atau perubahan sudut dari sinyal tersebut. Besarnya tegangan VT ini dirumuskan dengan V puncak dikali sin omega T. Apa itu omega? Omega adalah kecepatan sudut. Omega adalah kecepatan sudut, di mana omega ini adalah 2 kali pi kali F. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian, omega ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini dipengaruhi oleh frekuensi dari sinyal tersebut. Satuan kecepatan sudut adalah radian per detik. VT ini juga dirumuskan dengan V puncak dikali sin theta. Sin theta adalah sudut dari sinyal tersebut, apakah berada di sudut 0, 90 derajat, 180, 270 derajat, 360 derajat, atau pada sudut tertentu. Bisa sudut 40 derajat, 50 derajat, dan seterusnya. Ini adalah tegangan sesaat atau tegangan VT. Sekali lagi bahwa tegangan VT atau tegangan sesaat yaitu tegangan yang terjadi pada suatu waktu tertentu yang nilainya ini dipengaruhi oleh berapakah besar waktu atau T tertentu, atau nilainya ditentukan pada suatu sudut tertentu, apakah berada di sudut 0 derajat, 90 derajat, atau sudut yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata adalah tegangan rata-rata dari suatu sinyal sinusoida. Besarnya tegangan rata-rata pada sinyal sinusoida ini dirumuskan dengan 2 kali tegangan puncak dibagi dengan pi. Parameter yang berikutnya yaitu periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Disimbolkan dengan T, di mana nilai T ini adalah 1/F. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang adalah panjang di mana bentuk gelombang ini berulang. Satu bukit ditambah dengan satu lembah dari gelombang. Kalau kita amati pada gambar ilustrasi, di sini antara titik 0 kemudian ke puncak positif ke 0 ini disebut dengan setengah gelombang. Kemudian antara titik 0 ke lembah kemudian titik 0 ini disebut dengan setengah gelombang.
Yang dimaksud dengan satu panjang gelombang itu adalah jumlah dari satu bukit ditambah dengan satu lembah dari sinyal tersebut. Ini yang dimaksud dengan satu panjang gelombang. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang itulah yang disebut dengan periode. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Satuannya adalah detik. Kemudian yang berikutnya adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap satu detik. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap satu detik. Misalkan sebuah gelombang memiliki frekuensi 50 Hz, artinya dalam satu detik terdapat 50 banyak gelombang yang terjadi. Jadi ketika ada frekuensi misalkan 50 Hz, berarti dalam satu detik terjadi gelombang sebanyak 50 kali. Ini adalah pengertian periode dan frekuensi. Perlu rekan-rekan sekalian difahami perbedaan antara periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu panjang gelombang, sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam setiap satu detik. Nilai frekuensi ini dapat dicari dengan rumus yaitu seperti di mana T ini adalah periode dari sinyal sinusoida. Rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan coba memberikan contoh. Ada sebuah sinyal. Kita di sini diminta untuk mencari tegangan puncak positif atau tegangan Vmax positif dan tegangan puncak negatif atau Vmax negatif. Kemudian berapakah tegangan puncak ke puncaknya? Yang berikutnya adalah berapakah tegangan RMS-nya? Yang berikutnya adalah berapakah tegangan rata-rata dari sinyal tersebut? Kemudian berapakah tegangan sesaat ketika T ini nilainya sama dengan 1 detik. Maka kita akan coba cari dari sinyal yang disajikan, kita akan mencari berapakah kira-kira tegangan puncak sinyal tersebut, berapakah tegangan puncak ke puncaknya, berapa tegangan RMS-nya, berapa tegangan rata-ratanya, dan berapakah tegangan sesaat ketika T sama dengan 1 detik. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan coba mencari nilai dari tegangan puncak positif, puncak negatif, tegangan puncak ke puncak, tegangan RMS, tegangan rata-rata maupun tegangan sesaat ketika T sama dengan 1 detik. Yang pertama kita akan cari tegangan puncak positif. Tegangan puncak positif atau tegangan mak positifnya yaitu di sini adalah sebesar 15 volt. Kemudian tegangan puncak negatifnya adalah minus 15 volt. Tegangan puncak ke puncaknya adalah 2 kali tegangan puncak, yaitu 2 dikali dengan 15 volt. Didapatkan nilai yaitu 30 volt. Kemudian tegangan MS adalah tegangan puncak dibagi akar 2, di mana tegangan puncaknya adalah 15 volt dibagi dengan akar 2, yaitu sekitar 1,4. Maka didapatkan nilai yaitu 10,7 volt. Ini adalah tegangan RMS, yaitu tegangan puncak dibagi akar 2 sama dengan 10,7 volt. Kemudian kita akan cari tegangan rata-rata, di mana tegangan rata-rata ini adalah 2 kali tegangan puncak dibagi P. 2 kali tegangan puncak, 2 kali tegangan puncak adalah 30 volt dibagi dengan Pi yaitu 3,14. Didapatkan nilai yaitu 9,55 atau 9,6 volt. Ini adalah tegangan rata-rata pada sinyal yang disajikan yaitu sebesar 2 tegangan puncak dibagi Pi yaitu 9,6 volt. Berikutnya kita akan mencari tegangan T atau tegangan sesaat ketika T sama dengan 1 detik. Di mana tegangan Vt ini bisa kita cari dari rumus yaitu V puncak dikali sin omega T, di mana omega adalah kecepatan sudut, nilainya adalah 2 kali Bf. Untuk mencari tegangan sesaat
pada sinyal tersebut kita harus mengetahui terlebih dahulu frekuensi dari sinyal tersebut. Sebagai contoh misalkan pada sinyal ini frekuensinya adalah 50 Hz, maka di sana kita bisa masukkan ke dalam rumus V puncak adalah 15 volt dikalikan dengan sin omega 2 pf atau omega t, yaitu 2 dikali pi adalah 3,14 dikalikan f yaitu 50. Maka didapatkan nilai yaitu 15 volt dikali sin 2 kali 3,14 kali 50 yaitu 100 kali 3,14 yaitu sin 314. Didapatkan nilai sin 314 adalah minus 0,72. Maka didapatkan tegangan VT yaitu 15 volt dikali minus 0,72 yaitu minus 10,8 volt. Ini adalah tegangan T, yaitu tegangan sesaat yang terjadi ketika T sama dengan 1 detik atau ketika sinyal ini berada di sudut 314 derajat. Ini adalah tegangan sesaat, di mana tegangan sesaat yang terjadi ketika T sama dengan 1 detik atau sudut sama dengan 314 derajat. Nilai pada tegangan VT yaitu tegangan yang terjadi adalah minus 10,8 volt. Demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana cara mencari tegangan puncak ke puncak, tegangan RMS, tegangan rata-rata, dan tegangan sesaat pada suatu sinyal. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan coba berikan satu lagi soal latihan. Misalkan di sini ada sebuah sinyal di mana ya kita diminta untuk mencari tegangan puncaknya, kemudian tegangan puncak ke puncak, tegangan RMS, tegangan rata-rata, tegangan VT saat sudut 60 derajat, periode dan frekuensi dari sinyal. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan mencari nilai tegangan puncak positif, puncak negatif, tegangan puncak ke puncak, tegangan RMS, tegangan rata-rata, tegangan VT saat sudut sama dengan 60 derajat. Kita akan cari yang pertama adalah tegangan puncaknya. Tegangan puncak di sini ada tegangan puncak positif, ada tegangan puncak negatif. Tegangan puncak positif adalah 24 volt. Kemudian tegangan puncak negatifnya yaitu minus 24 volt. Kemudian tegangan puncak ke puncak yaitu tegangan antara puncak positif dan puncak negatif adalah 2 kali tegangan puncak. Nilainya adalah 2 dikali 24 volt sama dengan 48 volt. Berikutnya kita akan cari tegangan RMS, di mana tegangan RMS adalah tegangan puncak dibagi akar 2. Atau di sini tegangan puncaknya adalah 24 dibagi akar 2 adalah 1,4, maka didapatkan nilai tegangan RMS-nya adalah 17,1 volt. Kemudian kita cari tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata adalah 2 kali tegangan puncak dibagi pi. 2 kali tegangan puncak adalah 48 volt dibagi dengan pi adalah 3,14. Maka didapatkan nilai tegangan rata-ratanya adalah 15,28 volt atau 15,3 volt. Ini adalah tegangan rata-ratanya yaitu 15,28 volt. Kemudian kita akan menghitung tegangan sesaat ketika sudut 60 derajat. Tegangan sesaat ini bisa dicari yaitu dengan rumus V puncak dikali sin theta, di mana sin tetanya ini adalah 60 derajat. V puncaknya adalah 24 dikali dengan sin sudutnya adalah 60 derajat, maka didapatkan yaitu 24 dikali dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah 0,87, maka didapatkan nilai 20,8 volt. Ini adalah tegangan sesaat ketika berada di sudut 60 derajat. VT
ini sama dengan 20,8 volt. Kemudian berikutnya kita akan cari berapakah periodenya, di mana periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Kalau kita lihat di sini rekan-rekan sekalian, pada sudut 90 derajat waktu yang dibutuhkan adalah 1 milisecond. Ingat, pada satu siklus sinyal sinusoida besar sudutnya adalah 360 derajat. Maka kita bisa cari nilai dari periode, yaitu 360 derajat dibagi 90 derajat dikali 1 milisecond, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh sudut 90 derajat. Maka didapatkan di sana, yaitu 360 dibagi 90 adalah 4, dikali 1 milisecond adalah 4 milisecond. Ini adalah periode pada sinyal tersebut, di mana sudut 90 derajat ini dicapai dalam waktu 1 milisecond. Sehingga satu periode, satu panjang gelombang ini membutuhkan waktu yaitu 4 milisecond. Berikutnya kita akan cari frekuensinya. Frekuensi adalah seperti kita ketahui di sini T-nya adalah 4 milisecond. Ini kita konversi ke dalam second. Maka nilainya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 3 second. Maka didapatkan yaitu 1/4 kali 10 pangkat minus 3. Nilai 10 pangkat minus 3 ini kita naikkan ke atas menjadi 1/4 dikali 10 pangkat 3. Sehingga didapatkan frekuensi yaitu sama dengan 250 Hz. Ini adalah frekuensi sinyal di mana periodenya adalah 4 milisecond. Ya, demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana mencari tegangan puncak ke puncak, tegangan RMS, tegangan rata-rata, tegangan sesaat ketika sudut tertentu, dan kita cari yaitu periode serta frekuensi dari suatu sinyal sinusoida. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.